Halo, selamat malam Business Frienders. Oke, selamat hari Senin. Welcome back di Business Q&A di hari Senin ini. Oke, yang sudah bergabung boleh saya tanya dulu nggak? Suara saya sudah jelas belum nih ya? Apa masih terputus-putus atau suaranya kurang keras kah? Atau gimana nih? Bantu jawab ya teman-teman. Oke, apa kabarnya teman-teman Business Planners hari ini? Dan gimana nih aktivitas di hari Senin hari ini? Semoga berjalan lancar dan sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap lancar untuk segala bisnisnya ya. Sebelum kita Oke, bagi Business Planners yang sudah join, boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Sambil menunggu Pak Bas, kita absen dulu ya. Kembali lagi kita di sesi Business Q&A bersama Pak Baskoro Hadi di malam ini. Bagi business planners yang sudah join, boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa business planners yang belum kenal nih dengan Business.id. Kita kenalan dulu yuk dengan Business.id. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau website Business.id. Saat ini kita ada 12 kelas, yang mana cukup 1 kali investasi dan materinya bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Atau teman-teman juga bisa mengikuti free event atau kegiatan pembelajaran gratis di business.id seperti kegiatan kita pada malam ini yaitu Business Q&A, atau bisa mengikuti kegiatan Business Forum di hari Sabtu. Nah, Sabtu ini di tanggal 10 September kita akan berdiskusi nih dengan Pak Dodi Nurzani yang merupakan Human Capital Expert. Kita akan membahas recruitment strategy dan managing human resource for sustainable business. Biar gak ketinggalan, teman-teman bisa langsung daftar di link bio di bagian daftar bisnis forum ya teman-teman. Nah, saat ini Business.id juga akan menyelenggarakan workshop nih, yaitu workshop value creation. Untuk business planners yang ingin membangun dan menciptakan value bisnis yang unik dan relevan bisa mengikuti kegiatan workshop value creation ini selama 2 hari di tanggal 26 dan 27 September. Workshop ini diajar langsung oleh Pak Baskoro Hadi yang merupakan expert di bidang business and management juga marketing. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjutnya bisa langsung klik link di bio ya teman-teman. Oke, yuk yang udah join boleh langsung drop nama dan domisilinya nih. Kita sambil tunggu Pak Bas join, kita absen dulu. Oke, ada Nyonya MG and Bu Gita nih dari Bandung. Selamat malam Bu Gita. Oke, yuk yang lainnya boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Ada Kak Vita dari Jateng, dari Batang nih. Mantap. Ada dari Jakarta. Halo Pak Erik, selamat malam. Yuk, yang sudah bergabung yang lainnya boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Kita absen dulu sebelum Pak Basnya join nih. Ada dari Sidoarjo. Halo Kak Dipa. Yuk, yang lainnya boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Oke. Ada dari Antapani Bandung. Wah, dari Antapani nih di Bandung. Yuk, yang lainnya boleh juga ya drop nama dan domisilinya nih sebelum Pak Basnya join. Dari Lampung. Halo Pak Mustaqim. Oke, teman-teman. Jadi malam ini kita akan bahas seputar kenapa customer tidak peduli dengan cost produsen. Yang kita tahu cost produsen ini merupakan cost produksi ya. Kira-kira kenapa nih cost produsen bisa tidak jadi pedulinya customer nih saat membeli. Mungkin bisa teman-teman jawab dulu nih pertanyaannya sebelum Pak Bas untuk join nih. Ada dari Tasik, halo. Ada dari Jogja.
Oke. Dari Cirebon. Yuk, yang udah join yuk, boleh langsung drop nama dan domisilinya ya, sambil menunggu Pak Bas. Ada dari Malang juga nih, halo. Oke, Pak Basnya sudah bergabung. Pak Bas boleh kirim. Sudah masuk. Oke, halo, selamat Oke, malam Pak thank you. Bas. Selamat malam, Malam. Assalamualaikum. Apa kabar, Raisa? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Bas sendiri? Alhamdulillah baik. Sorry, ada tamu yang harus saya pulangkan dengan lebih cepat. Karena saya ada janji Wow, dengan Raisa dan para bagus. bisnis planner malam ini saya bilang. Oke, mantap nih. Sampai sampai Oke. meluangkan waktunya nih buat teman-teman nih. Padahal sudah malam juga nih. Harus, harus. Iya. Oh, Gimana, Raisa? sudah banyak nih Pak. Sudah banyak nih Pak yang bergabung. Tadi sudah ada dari Tasik, dari Jakarta, dari Bandung, dari Lampung juga. Oke. Suaranya Raisa bagus, hanya gambarnya Mhm. sedikit terpecah. Oh, oke Pak. Sebentar. Hmm. Kayak mungkin internetnya di situ ya. Iya Pak, kayaknya agak kurang ini. Apa masih kepecah Pak? Terpecah gitu? Masih di Hmm, saya, tapi suara masih oke sih. sebentar. Oke, sembari Raisa membereskan koneksinya. Halo, ayam goreng ala Munda. Mhm. Almunda kok Alamunda. Hmm. Jambi Hmm. ya. Malam-malam. Nyonya, Nyonya MG, Cake and Cookies. Sudah hadir. Asik. Mhm. Medan juga sudah hadir. Siti As Siti Asli Humaina. Halo, halo. Mhm. Vita Fitra Ulfa, Yeye, Nari Ani dari Malang. Oke, dari timur, dari barat, sudah hadir di Mhm. sini. Ini apa nih? R6 Gona Befun. Wah, ini ajaib juga namanya nih. Halo, halo. Mhm. Dita Komal. Dari mana lagi nih? Delpa Bagus 012. Ayo Malang, Medan hadir. Padang hadir. Ya, Alamunda, Sabrina, yes. Yes, Sabrina. Saya pikir di Jambi ya Sabrina. Di Padang tuh ya. Sorry, sorry. Nyonya Reza kadang-kadang terpecah-pecah. Oke, Mhm. dikonfirmasi. Siapa lagi? Oh, Warung lagi. Wah. Darmansyah, halo. Wes. Keren nih Darmansyah nih dari Bandung. Waalaikumsalam, Bandung hadir. Ini baratnya Jawa Barat kalau ini. Kalau tadi baratnya di Medan. Sip, Bang Ibo. Bang Ibo. Oke, Bang Ibo Edward. The law is Juvincent. Mhm. Oke, keren, keren. Noval dari Bandung juga. Oke. Iya, Pak Bas selalu bilang dari Jambi. Ya, Sabrina. Bener kan? Saya ingat berarti ingatan saya tidak pudar berarti ya. Sabrina. Oke. Siapa lagi nih? Rina Haruna. Oke. Ya, hari Mhm. ini sebenarnya ada itu ya, Raisa ya, buat teman-teman. Ada workshopnya SBM ya, sedang berjalan sejak hari ini Betul. sampai Betul. besok. Ya, Pak Budi Betul. dan Mas Taufan. Hanya hari ini saya nggak bisa hadir. Insya Allah besok saya Hmm. hadir di di SBM Advance Workshop. Oh, Jadi mantap, mantap. nggak ngeliat keseruannya nih hari ini di SBM ini. Mhm. Gitu. Tadi sempat cek juga Pak, hari ini ada Pak Paras, ada Pak Iskandar juga nih join di workshop SBM Advance hari Iya, ini. iya, tadi ngelihat saya juga di IG ya. Betul, betul.
Oke, malam ini kita Terus mau bahas siapa nih tadi? seputar yoga nih, Pak. Masih Ada, terputus oh nggak? ya sudah. Aman-aman, tapi memang gambarnya masih belum jernih sih. Oh, Tapi nggak apa-apa, saya pikir yang penting suaranya kan ya, nggak iya, terputus-putus ya. oke. Itu. Ini Hani, Hedinoya tapi Heni namanya. Dari Jakarta Selatan. Oke, tetanggaan kita. Saya juga di Jaksel. Heni di mana nih Jakselnya nih? Jos Purwati Usko. Wah mantap, sampai jumpa besok Pak Nova. Nova Limat. Oh, Nova Limat berarti ini ya peserta SBM Advance ya. Oke, bisa cerita juga nih. Gimana hari pertama nih? Yes, Ari Kusumawardana. Ini juga dari Barat, tapi Jawa Barat, Bandung nih. Wes. Ke Ari Hedno, punya roti Jepang. Rasanya luar biasa lah. Moga-moga segera masuk ke Jakarta. Ditunggu ya amin. kehadiran roti Jepang Sahonya di Jakarta. Oke, oh di Hedino ya di Fatmawati. Oke, nggak jauh saya di Cipete. Kita tetanggaan yang lebih dekat. Keren-keren. Oh, Oke, baiklah kita mulai. oke. Ah, Oke, malam ini kita mulai kita Rasa bisa ya. boleh, Pak. Oke, malam ini bisnis Silakan, Q&A Raisa membuka dulu. bersama boleh, Pak. Oke, malam ini bisnis Q&A bersama Pak Bas akan membahas topik kenapa customer tidak peduli dengan cost produsen. Kira-kira apa yang menjadi faktor para customer ini tidak peduli nih sama cost produsen? Yuk kita kupas bersama Pak Bas di bisnis Q&A malam ini. Business planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya dari sekarang nih sambil mendengarkan materi pembuka dari Pak Bas. Untuk mengefektif waktu, boleh kita mulai ya Pak dari materinya. Ya, Silakan Pak. sip. Terima kasih Raisa. Ya, semalam teman-teman, khususnya teman-teman yang baru saja bergabung ya di Business Q&A hari Senin tanggal 5 Agustus, 5 Agustus, sorry, 5 September 2022. Kita bertemu lagi, Alhamdulillah sekali nih. Kita masih diberi kesempatan ya untuk bertemu, bersua, dan saling sharing. Oke. Nah, malam ini topik pembukanya untuk bisnis Q&A seperti tadi disampaikan Raisa adalah customer. Kenapa sih customer tidak peduli dengan cost dari sang produsen, kurang lebih begitu ya. Dan itu sebenarnya saya udah pasang di IG saya tadi sore ya, menjelang maghrib saya baru post mengenai topik ini. Kenapa saya sampaikan topik itu, karena masih banyak teman-teman berpikir dalam berbisnis itu ngelihatnya dari dalam keluar, alias apa yang gue punya barang, apa costnya berapa, nanti baru saya akan bebankan harga jualnya kepada konsumen atau harga beli konsumennya berapa. Nah itu yang sebenarnya kalau saya bilang tidak salah, tapi juga sebenarnya tidak terlalu tepat kalau kita berbisnis dengan cara cost plus plus istilahnya. Ya, karena sekali lagi konsumen atau customer itu tidak peduli dengan cost kita. Ya, tidak peduli dalam artian positifnya adalah ujung-ujungnya bagi dia adalah gue akan bayar sesuai tingkat kenikmatan yang saya terima, tanda kutip ya, nilai kenikmatan yang saya terima, alias value dari produk dan atau jasa kita. Nah, jadi sebenarnya kalau kita analogikan seperti di IG saya, kita jualan kopi gitu ya. Kita jualan kopi. Pembandingnya adalah warung kopi dengan mungkin gerai kafe, ya, gerai kopi yang ada di mall atau yang kelasnya itu lebih tinggi dari warung kopi. Kalau kita lihat sebenarnya cost dari masing-masing ya, atau kita sering nyebut HPP-nya aja dulu lah ya yang terdekat cost-nya, atau alias cost of goods sold-nya. Bisa jadi keduanya tidak jauh berbeda. Ya, kalau kita anggap dari secangkir kopi ya, itu mungkin butuhnya berapa sih? Anggap aja 50 gram gitu ya. 50 gram kopi. Biayanya atau HPP-nya berapa sih sebenarnya? Ya, mungkin kalau kita bandingkan dengan Starbucks, dia bisa jadi membelinya
dengan harga yang tidak jauh beda atau bahkan lebih murah daripada warung kopi yang belinya tidak sebanyak Starbucks secara keseluruhan, kan gitu ya. Tapi anggap aja nggak jauh beda lah. Mungkin yang satu 50 gram kopi dibelinya dengan harga berapa? Mungkin anggap aja Rp1.000 lah, atau Rp5.000 lah, anggap aja. Nah, yang satu juga belinya Rp5.000 atau mungkin 6.000, ya beda-beda dikit. Tapi yang satu sebenarnya akhirnya jualnya 10.000 atau 15.000, yang satu berlipat-lipat jualnya, ya 25.000, 30.000, bahkan 40.000. Nah, kan kita akan berpikir bahwa konsumen itu secara rasional akan mikir, oh yang satu nih cost-nya kan cuma 5.000. Berarti ya dia jual 10.000, berarti kalau dia jual di atas 10.000 gue komplain. Kan nggak gitu juga. Betul. Tapi justru kebalikannya. Kebalikannya adalah, toh kalau saya mencari motivasi saya untuk membeli kopi itu dengan tingkat tertentu, paling tidak, oh saya beli ada tingkat kenyamanannya lebih tinggi, terus ada intrinsic value yang lain, ya, atau value-value yang lainnya yang lebih tinggi yang dinikmati. Bisa jadi ruangannya ber-AC, bisa jadi tempat duduk yang lebih nyaman, bisa jadi apa namanya, di situ auranya membuat saya memberi lebih ketenangan. Akhirnya itu adalah nilai-nilai yang dinikmati oleh customer tersebut. Akhirnya ujung-ujungnya dia rela dan lebih rela untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi. Halo Ita, Boba, ya selamat malam juga. Nggak apa-apa, belum terlalu telat kok untuk gabung. Oke, jadi kalau kembalinya seperti itu, kita akan melihat bahwa sebenarnya mereka tidak peduli dengan cost-nya dari si produsen. Ya kan, dia nggak akan serta-merta kebalikannya. Kalau saya di Starbucks atau dulu kan cuma kopi cuma 5.000 belinya, kenapa lu jual 35 atau 40.000? Kurang lebih kan seperti itu ya. Jadi inti ceritanya adalah customer itu akan menakar kerelaan dia membayar dengan tingkat kenikmatan yang dia terima, gitu ya. Kalau dia tingkat kenikmatan yang dia terima di kelas warung kopi, ya mungkin dia relanya bayarnya 10.000, tidak lebih dari 15.000 umpamanya. Tapi kalau sana dia tingkat kenikmatan yang dia diterima lebih tinggi, ya tingkat kenikmatannya, dia bisa jadi rela membayarnya dengan harga mungkin 35.000 atau bahkan sampai 50.000 sekalipun. Ya, jadi mindset di mana kita terkunci dengan harga cost kita atau HPP kita atau cost of goods sold kita, COGS kita, itu sebenarnya tidak tepat sekali. Ya. Yang lebih tepat adalah kita justru harus menentukan value kita tuh harga pasarannya berapa. Seberapa tinggi nilai kenikmatan yang kita bisa sampaikan kepada customer kita, dan harga kenikmatan itu berapa nilainya dalam bentuk harga. Seperti itu. Ya. Nah, terkesan sederhana, tapi ini banyak sering terjadi dengan teman-teman. Oleh karenanya, dibalik. Oke? Kita harus punya target value yang mau kita ciptakan berapa tingkatannya, baru dihitung mundur. Untuk saya mendapatkan margin yang ingin saya targetkan, berarti HPP saya maksimum harus berapa cost-nya. Ya. Itu justru harus dibalik seperti itu. Oke? Jadi itu singkat aja topik pembukanya. Sekarang kita bisa diskusikan hal yang masih belum jelas, atau bahkan mungkin Raisa juga ada pertanyaan pembuka buat teman-teman juga, silakan. Oke, baik Pak. Berarti secara tidak langsung ini value ini mempengaruhi ya Pak dari COGS ini. Jadi kita buat COGS ini dari cost produsennya ya. Iya, ya. Jadi kalau saya dulu berinovasi atau berenovasi, istilah kerennya ya,
dari sebuah produk, berinovasi kalau seandainya produk itu baru, umpamanya ya, saya bisa punya target tuh dah, Reza. Saya tuh mau jualan kopi ini yang sekelas-kelas Starbucks, atau saya mau buat kopi yang sekelas-kelasnya kopi tuku gitu ya. Atau saya mau buat kopi yang sekelasnya warung kopi di pinggir jalan, umpamanya. Nah, itu kan saya sudah ada gambaran kan. Oke, kalau di warung di kopi pinggir jalan berapa kira-kira, Reza? Mungkin 10.000 lah ya. Mm-mm. Tapi kalau warung tuku sama kopi tuku umpamanya 20.000. Saya kemarin beli berapa ya di warung tuku karena di Cipete deket sekali. 20.000 kalau saya nggak salah. 20.000. Tapi kalau saya mau buat yang sekelas Starbucks, mungkin 40.000 atau 35.000. Nah, itu kan saya udah ada gambaran. Nah, kalau saya udah ingin menentukan mana yang saya ingin buat produk desain saya, berarti kan saya sudah tahu, oh, saya akan masuk sekian. Nah, nanti dihitung mundur. Kalau saya mau gross margin-nya. Gross margin itu apa? Adalah margin profit kotor. Itu umpama mau targetnya 50%. Berarti saya punya keleluasaan kalau saya mau jualnya di harga setara dengan Starbucks yang anggap aja 35.000 gitu. Berarti COGS target saya, kalau 50% gross marginnya, maksimum HPP-nya harus hanya 17.500. Tapi kalau saya mau nargetin di kelas yang warung kopi, yang harga jualnya tadi umpamanya 15.000 gitu ya, atau 10.000 lah. Dan saya mau mendapatkan margin 50%, berarti saya harus menargetkan HPP saya atau COGS saya Rp5.000. Tidak boleh lebih dari itu. Gitu ya. Oh, Ya. Tapi baik. kita tahu kan, yang tadi kembalikannya, semahal-mahalnya kopi, yang bukan yang kopi yang benar-benar inilah ya, artisan lah ya, tapi kopi umumnya. Kan 17.500 kalau kita jualan dengan skala Starbucks, itu mungkin kita punya keleluasan terlalu tinggi gitu ya, 17.500 ya. Padahal harganya nggak lebih dari 10.000 atau bahkan mendekati 5.000 tadi. Bayangkan saja kalau kita bisa menciptakan value untuk yang seharga 35.000, COGS kita nggak jauh-jauh dari 5.000, berarti kan keuntungan kotornya bisa jadi 75%. Betul. Ya, keuntungan kotor ya, karena COGS-nya cuma 5.000 dari 35.000, sepertujuhnya atau 15% ya. So, Mm-mm. ya, mendekati 15% ya. Berarti gross margin-nya bisa mencapai 85% gitu ya. Jadi gitu Oke. harus ngitung balik ke reverse engineering lah istilahnya, Raisa. Ya, Berarti value-nya ya Pak dinilai juga nih dibuat ke harga ya Pak dibandingkan nih ke harganya biar HPP COGS-nya ini juga nggak over, nggak terlalu rendah juga ya Pak. iya. Dan itu kalau teman-teman udah ada yang ngambil apa namanya kelasnya e-course-nya value creation atau bahkan yang ikutin di workshop value creation itu, kita ada permainan gaya ini kayak medali. Jadi di mana apa namanya menentukan harga itu dibandingkan dengan produksi jenis atau pesaing yang ada di pasaran, kita bisa paling tidak punya price range yang sudah kita bisa apa namanya estimasikan gitu. Oke, baik. Berarti memang ini salah satu materi juga ya Pak yang dibahas di workshop value creation. Betul, betul sekali, Raisa. Oke, next ya Pak. Ini udah ada business planners yang tanya di box Q&A nih. Dari Siti Asli Hubainah. Assalamualaikum Pak Bas. Nah, Ya, bagaimana untuk menciptakan nilai kenikmatan bagi kelas gerobakan nih Pak? oke. Pasti ada ya nilai kenikmatan itu atau value dari yang diharapkan apa namanya mensatisfy toh kalau saya jadi hilang kata-kata ya. Jadi nilai kenikmatan itu adalah nilai yang dimana nilai yang bisa dinikmatin dalam segala skalanya atau segala rankingnya pun kalau digerobakkan kan bisa jadi ya
makan di lesehan, itu kan pasti ada nilai tertentunya. Ya jangan jangan, maksudnya moga-moga teman-teman nggak salah pikir atau berpikir bahwa yang namanya nilai itu harus mahal, harus tinggi harganya. Enggak, segala sesuatu ada nilainya kan. Nggak beda emas ya, nilai emas harganya mungkin sekarang berapa? 95.000 per gram umpamanya. Kalau apa namanya perak kan ada nilainya, tetap kan lebih rendah daripada emas, tapi tetap ada nilainya. Sama halnya perunggu, sama halnya dengan apa namanya mineral lainnya gitu kan ya. Nah jadi kalaupun menghitung nilai kenikmatan di kelas gerobak, ya itu tadi kalau kita ambil analogi kayak kopi tadi, ya warung kopi tentu nilainya atau nilai kenikmatannya bisa jadi uh, lebih rendah untuk orang-orang yang biasa menikmati kopi di gerai cafe, gitu kan ya. Secara relatif kan ada apa namanya apa levelnya, ya. Jadi cara mencari kenikmatannya itu ya dilihat aja keseluruhannya. Kalau tadi kopi ya, yang di kelas apa kenikmatan di warung kopi berapa, yang di kelas gerai kafe sekelas Tuku Mama tadi berapa, yang sekelas Starbucks berapa, atau bahkan ada di antaranya sekelas kopi kenangan atau janji jiwa berapa umpama kan gitu ya. Nah itu yang harus kita cari. Kita pakai referensi yang ada di pasaran aja. Pasti kan sudah terbentuk umpama saya nggak tahu Siti jualannya apa tadi gerobaknya tadi. Belum disebutkan sih, Pak. Tapi Hmm. ke arah gerobakan gitu. Kayak pakai gerobakan umpama ya kita ambil contoh somai lah ya. Saya juga salah satu penggemar somai. Somai yang hobi saya itu ada di Dharma Wangsa itu dia apa namanya di gerobakan pinggir jalan makannya juga nongkrong orang makan di situ kalau nggak makan di mobil atau makan di tempat duduk yang disediakan di alam terbuka ya outdoor istilah kerennya kan itu harganya 4.000. Jadi bisa dibilang untuk mendapatkan kenikmatan di kelas gerobak somai itu 4.000. Tapi kalau saya makan somai di bakmi GM, itu berapa ya? Dua aja 20 ribuan kalau nggak salah. Berarti value-nya aja sudah 2,5 kali lipat gitu ya. Karena value Betul. itu dihargain 10.000 satuannya dibanding 4.000 yang di gerobak. Nah ini kan referensinya. Nah bisa jadi si GM itu adalah setara dengan Starbucks-nya kopi gitu ya untuk kelas somai. Berarti Siti sudah bisa membayangkan. Oke, 4.000 di gerobakan, 10.000 di kelas restoran. Mungkin ya diantaranya ada lagi segmentasi dari value itu atau nilai kenikmatan itu. Oke, baik. Gitu ya Siti ya. Oke, baik. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya, Kak Siti. Next kita ke Bu Gita dari Nyonya MG ya, Pak. Komennya berarti Kita. kita melihat kompetitor da kompetitornya terlebih dahulu untuk bisa melihat nilai produk kita yang dijual ya, Pak. Ya, ya benar sekali. Bu Gita ya tadi ya rasanya. Betul, dari Nyonya MG underscore Oh, KN Nyonya Putri. Enzi. Ya, jadi benar sekali. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya seperti ini juga Bu Gita. Kalau seandainya kita produknya sangat baru gitu ya. Produknya sangat baru dan kita nggak ada yang kita anggap secara langsung apa namanya bisa dibandingkan dengan produk atau jasa kita. Nah, biasanya kita harus melebarkan pembandingnya dengan kategori tetangga atau kategori terdekatnya. Gitu. Oke. Kategori terdekatnya apa? Seumpamanya nih, apa namanya, eh, bakso gitu ya. Bakso itu sudah ada, terus mau masuk dengan bakso aci gitu ya. Nah, bakso aci waktu itu kan, wah inovasi baru kan, istilahnya kan. Walaupun itu mungkin di benaknya konsumen itu masih dianggap bakso, hanya bedanya kalau ini bakso bahannya beda dari bakso yang biasa dikenal. Berarti kita harus membandingkannya karena yang terdekat atau kategori tetangga terdekatnya adalah bakso. Kalau saya
berinovasi dengan bakso aci, berarti saya akan mereferensikan dengan bakso. Gitu. Yang pasti bisa jadi ya karena bakso itu isinya daging, kalau ini isinya apa namanya kosongan istilahnya ya, lebih banyak ke tepungnya, bisa jadi value-nya akan lebih rendah. Paling nggak itu sudah ada referensinya. Nah sekarang tinggal dilihat, kalaupun lebih rendah daripada bakso berbahan daging, itu seberapa rendahnya gitu. Nah itu Oke. patut kita tanyakan. Tapi paling nggak secara apa namanya, secara direction ya, secara gambarannya, dia value-nya lebih rendah daripada bakso yang berisi daging. Sekarang pertanyaannya, lebih rendahnya berapa sih sepantas-pantasnya? Nah, itu yang biasanya kita lakukan ya, survei-survei yang sederhana gitu ya. Pasti kita nanti akan dapat price range-nya. Ya, jadi eh, bukan berarti harus ada titik harga yang benar-benar satu titik ya. Anggap aja kayak bakso itu mungkin satu mangkoknya 25.000, bakso aci ini bisa jadi mungkin range-nya antara 15 sampai 20 gitu. Nah, itu nanti biasanya kita survei untuk memvalidasi. Sekali lagi, untuk mensurvei validasi bukan harus dilakukan dengan apa namanya agen research. Kita bisa melakukannya dengan sekumpulan target market kita yang kita kumpulin aja. Kita tanya ya dengan sederhana, kalau seandainya bakso harga 25.000, produk seperti ini kira-kira price range-nya berapa? Nah, ini untuk membandingkan kita dengan kategori yang terdekat atau kategori tetangga, saya nyebutnya. Oke, berarti bisa dilihat secara data kompetitor juga ya, Pak? Untuk lihat nih, Bisa. pricing yang bisa kita taruh juga. Kita Bisa. lihat. Jadi ya itu tadi Reza, karena kan kalau kompetitor seakan-akan itu adalah yang direct gitu ya. Tapi Betul. kadang-kadang produk kita, kategori kita saking sangat barunya nggak ada yang direct. Kita bakso aci Betul. pertama umpamanya. Berarti yang kita bandingkan ya indirect competition atau kategori tetangga. Kalau kita anggap bakso yang terdekat, ya udah kita pakai indirect kompetitornya adalah kategori di tetangga gitu. Oke, baik. Semoga bisa membantu ya Bu kita nih. Jawaban dari Pak Bas. Next kita ke Kanaya Nayai Sania. Pak mau tanya, apakah sebaiknya modal bahan baku untuk belanja lagi dalam kurung untuk memasukkan stok ke gudang kembali dimasukkan di hitungan modal juga? Kan modal dibeli dari awal sudah terhitung ya. Eh, apa karena ya. Jadi modal itu sekali dibeli dan sudah dibayar sudah menjadi stok. Ya, stok atau inventory. Inventory kan bisa dalam bentuk apa namanya? Raw materials, inventory bisa jadi finished good. Ya, tapi apapun itu kalau kita sudah beli, kita sudah bayar, itu sudah barang milik kita dalam bentuk inventory. Jadi nggak perlu dihitung ulang gitu ya. Moga-moga saya jelas ya pertanyaannya ya. Karena eh, kalau kita bicara soal modal bahan baku ya seperti itu. Anything yang kita sudah bayar, sudah menjadi milik kita, yaitu sudah menjadi modal yang dihitung di awal. Oleh Oke. karenanya, makanya kita harus berpikir bahwa dalam apa namanya, menghitung inventory yang ideal, itu kita sudah harus tentukan apakah inventory kita seminggu penjualan ataukah 1 bulan penjualan. Nah, itu yang sehat istilahnya, tingkat inventorinya sesuai dengan tingkat penjualan kita. Oke. Oke, semoga bisa membantu ya Kanaya nih jawaban dari Pak Bas. Oke, next kita ada dari Urwatil Wutsko, Pak. Urwatil Wutsko. Mau nanya nih Pak, parameter value brand kita sudah terimplement, bisa dilihat dari poin apa saja ya Pak? Ya, oke, parameternya untuk value dari brand kita. Nah, biasanya kalau kita bicara soal apa namanya value, itu kan Mhm. ada yang namanya atribut-atribut apa yang mendukung daripada value kita. Contoh, umpama ya, eh,
seumpamanya value kita eh, lebih ke arah apa namanya? Anggap aja lah. Kita ambil salah satu contoh value yang terkenal ya. Anggap aja Starbucks lah yang selalu saya pakai contoh. Value-nya apa? The nearest the next best place between home and office. Ya, tempat terbaik setelah rumah dan kantor. Nah, berarti kalau kita sudah punya itu dan sudah kita lakukan promosi yang cukup sampai kepada konsumen ya dalam artian reach dan frekuensinya, habis itu biasanya 6 bulan selanjutnya atau 12 bulan selanjutnya kita sudah mulai survei. Nah, gimana surveinya? Surveinya kita tanya balik, kalau ada produk kopi yang yang Anda kenal dan ada value-nya seperti ini, Anda mengasosiasikannya dengan brand apa? Jadi dibalik tanyanya ke mereka. Bisa jadi mereka bilang, oh, kopi kenangan umpamanya. Oh, berarti itu belum nyampe gitu, atau masih disalah terimakan dengan brand yang lain. Itu cara sederhananya ya. Jadi siapa tadi Urwatil, kalau sudah punya value-nya itu, nanti kita akan tanyakan kembali ke konsumen dengan statement ini, nanti mereka mengasosiasikan value ini dengan brand apa gitu. Nah, biasanya itu kita lakukannya, kalau tergantung ya kemampuan dari brand tersebut. Kalau saya melakukannya dulu, zaman saya di di multinationals ya, itu setiap bulan di track. Setiap bulan di track seberapa nyampe-nya value kita di benaknya konsumen. Sehingga kalau kita sudah bisa nge-track itu tiap bulan, paling tidak sampai dengan bulan ke-6 kita tahu lah sebenarnya udah nyampe atau belum. Kalau belum, berarti kita harus introspeksi ulang. Apakah masalahnya di clarity daripada kampanye kita? Apakah iklannya sudah jelas, tapi media yang kita pakai masih salah? Apakah kalau medianya sudah benar, sudah nyampe, tapi belum cukup frekuensinya? Nah, itu nanti biasanya harus dicek gitu ya. Tapi paling enggak, lakukanlah survei, paling tidak setelah beberapa bulan kita melakukan kampanye dengan value tersebut. Gitu. Oke, berarti selalu harus dicek ya Pak setelah melakukan pengembangan value. Beberapa bulannya kita cek lagi nih biar selalu terpantau. Oke. Yap. Oke, next ya Pak. Ada dari Ziko ADZ. Nah, menyikapi kenaikan BBM dan harga bahan baku, apakah harga produk kita juga perlu dinaikkan nih Pak? Oke. Nah, jadi pengalaman saya buat teman-teman ya, khususnya Ziko, biasanya kita harus menakar ya, impact daripada kenaikan bahan baku itu kontribusinya seberapa besar dalam komponen HPP kita. Ya, karena kan masing-masing bisnis akan berbeda kontribusi dari impact kenaikan suatu barang gitu ya. Contohnya kalau seandainya saya berjualan langsung tanpa kemasan, bisa jadi kenaikan harga plastik tidak mempengaruhi bisnis saya karena saya tidak memakai plastik atau kontribusi plastik dalam penjualan saya itu komponennya sangat kecil. Nah, jadi intinya ya Ziko harus lihat nih komponen apa saja yang naik dan itu kontribusinya berapa persen. Seandainya itu anggap aja 50%, berarti kan pengaruh kalau umpama HPP kita atau COGS-nya kita 10.000 dan komponen yang naik itu 50% 2 kali lipatnya, berarti kan otomatis yang 5.000 itu menjadi 10.000, sisanya 5.000 nggak naik, berarti HPP-nya naiknya berapa? 15.000 menjadi 15.000 dari 10.000 kan. Nah,
Kalau dihitung ulang lagi, kalau HPP sudah naik 15.000 atau COGS naik 15.000, berarti gross marginnya kan berkurang dong harusnya. Kalau kita tidak menaikkan harga. Pertanyaannya adalah, apa namanya, kita bisa menerima atau bisa kuat nggak dengan HPP yang berkurang? Oke. Kalau HPP-nya kenaikannya dari 10.000 menjadi 15.000 dan gross margin kita masih bisa kita toleransi, ya kita tidak perlu menaikkan harga. Atau kalau kita anggap ini hanya sesaat dan kita bisa tahan harganya itu dengan pengurangan gross margin dalam waktu estimasi mungkin 3-6 bulan dan harga bisa turun lagi, sebaiknya tidak naikin harga jualnya ya. Karena apa? Karena kalau menaikkan harga, berarti kita tiba-tiba mengurangi tingkat competitiveness dari produk atau jasa kita. Mengurangi tingkat apa namanya persaingan kita. Karena harga kita sudah menjadi lebih tinggi. Nah, repotnya kalau kita di industri yang sangat ketat persaingannya, yang lain tidak menaikkan harga, kita akan tiba-tiba bisa dipersepsikan lebih mahal dari yang lain. Apalagi kalau kita dengan yang lain value-nya masih sama gitu. Betul. Nah, jadi langkah untuk menaikkan harga itu harus hati-hati dan benar-benar harus direview dengan apa namanya dengan tajam ya reviewnya, sehingga kita nggak akan Oh. salah ambil keputusannya. Gitu Ziko. Ini kayaknya pemain bola nih Ziko. Oke, semoga bisa membantu ya Pak Kak Ziko nih jawaban dari Pak Bes. Next ya Pak, Ya, ada dari Ari_Kusumawardana. Oke, Pak Bas yes, mau Ari. tanya. Setelah mendengar paparan tentang value, bagaimana nih hubungannya dengan harga yang kompetitif, Pak? Apakah kita harus memperhatikan harga kompetitor walau produk kita value-nya jauh lebih tinggi dari kompetitor? Iya, jadi oke, jadi gini Ri, apa kalau kita ngeset harga itu kita harus ada confidence ya, keyakinan. Keyakinannya apa? Ini bukan keyakinan buta ya, tapi maksudnya kayak keyakinan yang diperhitungkan. Keyakinan yang diperhitungkan, keyakinan yang seperti apa sih? Ya kita harus memperhatikan bahwa yang tadi itu siapa direct competitors kita, siapa yang indirect competitors kita. Kenapa kita juga harus memperhatikan indirect competitors kita? Karena intinya kalau kita masukkan siapapun dalam kerangka competition, mau itu direct atau indirect, berarti kalau dia mengkonsumsi produk yang lain, itu akan mengurangi kemungkinan dia membeli atau mengkonsumsi produk kita. Gitu ya. Oleh karenanya, kita juga harus memperhatikan harga dari competition itu. Nah, sebelum kita menentukan harga, anjuran saya adalah kita harus memetakan value kita terhadap direct competitors dan indirect competitors value. Oke, itu langkah awal. Kalau kita sudah bisa memetakan itu, berarti kita juga tadi itu, value itu sudah ada harga pasarannya. Ya, contohnya kayak apa namanya kalau hari kan roti Jepang ya. Kalau roti Jepang itu sebenarnya indirectnya siapa sih? Ya, sesama orang-orang yang akhirnya dia milih saya mau makan roti Jepang atau saya mau makan apa namanya makanan pastry yang ada krimnya yang mirip-mirip dengan roti Jepang. Siapa aja mereka itu, gitu kan? Nah, kalau competitors itu uh, apa namanya value-nya lebih rendah, kita punya keyakinan bahwa kita punya value yang lebih tinggi, alias konsumen sebenarnya rela membayar lebih tinggi daripada kompetitor kita yang kita anggap value-nya lebih rendah. Hanya kalau kita sudah berpikir seperti itu, tinggal strateginya. Maukah kita akan meletakkan harga kita di atas kompetitor itu tadi? Kan yang paling bagus adalah harga kita jauh di bawah value-nya, gitu ya. Jadi Betul. kalau kompetitor kita value-nya
lebih rendah dari kita, alias harganya pun harusnya lebih rendah dari kita, sementara kita value lebih tinggi, tapi kita meletakkan harga kita sama dengan kompetitor kita yang value lebih rendah. Pasti itu menjadi akan sangat kompetitif kalau saya pikir. Itu Betul. apa namanya? Customer kita bisa apa namanya menikmati value added itu tadi. Ya, value added itu antara si value dengan harga yang kita set buat customer kita. Itu strategi yang bagus sekali. Jadi ingat ya teman-teman, selalu saya sampaikan, bangunlah value setinggi-tingginya, tapi set price-nya serendah-rendah mungkin, gitu kan. Jadi gap Betul. itu yang bisa dinikmati oleh competitors. Sorry, customer, maaf. Oke, berarti masih bisa dirasakan ya Pak value-nya nih. Jadi nggak terlalu mahal, tapi tidak terlalu murah juga. Jadi masih value-nya masih bisa dirasakan sebaik mungkin. Ya, Oke. Oke, next ya Pak. Dari Elut nih, Elut 007. Malam Pak Bas, mau tanya nih. Pak, perbedaan tugas tim marketing dan tim sales apa Pak? Saya selama ini masih jalan di online nih. Rencananya mau coba ke offline di retail store sistem distribusi. retail store sistem distribusi. Yap, Oke, perbedaan. Oke, ini bagus sekali pertanyaan dari Alet ya tadi. Elut. Betul, Elut. Elit ya? Elut Pak. Elut. Oke, sorry Elut. Ya, Elut Elut. rajin sekali Betul. ketannya. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Apa sih perbedaannya tim sales dan marketing? Jadi gini, eh, eh, tim marketing itu adalah tim yang akan meng-create demand, alias yang menciptakan demand, alias yang membuat demand pool. Apa yang dimaksud dengan demand pool? Yang menciptakan needs-nya. Atau tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Menciptakan value itu mulainya dari mana sih ya? Oh, dari Ahmad Dilman nih, 35 nih mau tanya Pak Bas, apa salah satu cara menciptakan value adalah solve problem. Jadi apa namanya value itu berangkatnya adalah dari awalnya memang kita harus tahu problem apa yang akan kita selesaikan di benaknya konsumen dan siapa yang punya problem itu kan sederhananya gitu ya. Jadi itu harus dilakukan oleh tim marketing. Jadi dia tahu kategorinya apa, masalahnya apa, kebutuhannya apa, dan dia akan menargetkan untuk masalah yang mana yang mau diselesaikan. Gitu kan? Nah, itu tim marketing yang melakukan. Terus juga targetnya siapa yang punya problem ini? Targetnya siapa yang punya kebutuhan yang belum terpenuhi? Oh, orangnya kayak Raisa profilnya wanita, usianya sekian, motivasinya seperti ini, apa namanya berjiwa muda dan seterusnya dan seterusnya. Itu tim marketing yang menentukan. Akhirnya keluarlah produk desain, itu tim marketing yang mendesain. Oke, nah sampai dengan setting pricing ya, yang menentukan harga beli konsumen itu marketing juga. Oke, yang akan menentukan juga siapakah Raisa dan dia suka belanja di mana, itu yang harus cari tahu tim marketing juga. Oke, anggap aja, oh Raisa sukanya berbelanja di supermarket, gitu aja lah ya, yang paling mudah. Atau dan suka belanja di marketplace yang warnanya orange atau warnanya merah atau warna hijau, anggap yang hijau lah umpamanya. Jadi kita tahu, oke, dari sisi marketing saya sudah melakukan survei bahwa kebutuhan yang saya mau penuhi ini pemiliknya adalah orang kayak Raisa dan Raisa adanya di supermarket kalau belanja atau di online warna hijau itulah gitu ya. Nah, kalau itu sudah terformulasi, terbentuk, nanti yang akan melakukan selling adalah tim sales. Oke, jadi tim sales adalah tim yang akan mengeksekusi sehingga terjadi penjualan. Oke. Oke, jadi itu fungsi sederhana gitu. Jadi tim sales akan bekerja keras dengan arahan yang ditemui oleh marketing
bagaimana menciptakan jualannya. Kalau saya sudah tahu dan diarahkan bahwa saya harus menjual ke konsumen akhirnya itu Raisa. Nah, kalau dia sudah berpikir seperti itu, biasanya tim sales juga punya kemampuan untuk mendistribusikan. Oleh karenanya, tim sales and distribution itu biasanya satu badan. Karena dia Oke. berpikir, oh kalau gua mau ngejar Raisa di supermarket, dan supermarket di Indonesia ada 1.500, anggap aja lah ya. Ada 1.500 supermarket, ada mungkin 50.000 minimarket. Ini gimana caranya nih gue untuk nyampe memastikan produk saya ada di hadapannya Raisa. 50.000 minimarket, 1.500 supermarket. Saya kan nggak bisa melakukan sendiri. Akhirnya saya akan mencari usaha di mana memastikan barang saya akan berada di situ. Alias availability dari produk itu saya pastikan harus ada di situ. Oleh karena gimana caranya? Bisa jadi menggunakan intermediaries. Salah satunya mungkin distributor. Gue mau cari distributor nih, lo harus bisa mendistribusikan produk saya sehingga keberadaan saya ada di 50.000 minimarket dan ada di 1.500 supermarket. Nah, itu tugasnya tim sales dan distribution. Oke, sampai mungkin, oh kalau udah ada di supermarket karena pesaingnya saya banyak, saya harus memastikan harus ada promotion tim saya yang ada di depan shelf itu. Saya harus merekrut orang-orang ini di 1.500 ini. Itu tugasnya tim sales. Oke, jadi Elut itu saya mau kasih contoh yang sepraktis mungkin, tapi yang se-real mungkin gitu. Moga-moga Oke, semoga terjadi. baik. Semoga bisa membantu ya nih Pak Elut perjawabannya dari Pak Bas. Oke, lanjut ya Pak. Kita ambil dari Ahmad Ilman nih Pak. Ahmad Ilman 35. Terkait penciptaan value nih Pak. Value ini bisa diciptakan ya Pak dengan solve problem customer. Ya, jadi kalau kita ingin menciptakan value, ada beberapa analisa bisnis yang mendasar, ya, yang salah satunya itu tadi, ya, berangkat daripada what problem are you trying to solve, ya. Kita harus tahu dulu, ya, what problem are you trying to solve, itu awal mulanya. Jadi sebelum kita ujung-ujungnya punya bisnis dan sebelumnya membangun atau menciptakan value, kita harus tahu dulu berangkatnya dari situ, what problem are you trying to solve. Jadi benar sekali jawabannya. Nah, itu baru langkah awal. Kalau di SBM, belajar SBM ya, Ahmad, itu adalah langkah pertama dari 12. Oke, nah Betul. dari situ pun adalah langkah awal dari saat kita ingin menciptakan value. Oke, semoga bisa membantu ini jawabannya Kak Ahmad tadi. Lanjut ya Pak, ada dari Yuk. Kak Fiansyah nih. Apakah kita perlu mengevaluasi value secara periodik Pak? Karena bisa jadi value yang kita berikan atau buat suatu waktu ditiru oleh kompetitor. Oke. Ini motivasi mengevaluasi karena takut ditiru ya. Sorry, dengan siapa tadi, Raisa? Namanya saya nggak dapat. Dari Fiansyah Pak. Fiansyah. 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 Betul. Fiansyah. Fiansyah. Pakai V. Oke. Fian. Fian. Oke, Fiansyah. Jadi gini, benar sekali yang namanya value itu harus direview secara berkala. Reviewnya berdasarkan apa? Berdasarkan apakah tingkat keunikan dan relevansinya masih tajam. Oke. Oke. Itu sebenarnya motivasi utamanya kita atau tujuan kita mereview value kita. Ya, apakah masih unik dan relevan, alias tingkat keunikan dan relevansinya masih tajam atau sudah menumpul. Ya, saya kasih contoh bahwa dikala kita menciptakan value sesuatu, kadang-kadang keunikannya sudah menurun karena sudah banyak atau sudah menjadi tidak tajam lagi, alias sudah banyak yang value-nya mirip-mirip kayak gitu. Atau kitanya masih emang belum tajam. Jadi kalau kita belajar value creation, sebenarnya nggak ada yang salah.
yang kita perlu perhatikan adalah itu sudah cukup tajam atau belum, Mhm. gitu ya. Nanti biasanya kalau sudah cukup tajam, itu biasanya agak susah untuk di-copy oleh competitor. Kalau kita memang khawatir ditiru oleh competitor ya. Tapi seperti dalam IG saya sebelumnya saya selalu sampaikan, kalau jangan jangan khawatir untuk di-copy karena mereka tidak akan bisa melangkah lebih jauh sebelum kita melangkahkan kaki kita. Jadi itu yang membuat saya selalu confident bahwa kita kalau menciptakan value dan value itu cukup tajam, biasanya agak susah ditiru. Pun kalau memang mereka berhasil meniru, biasanya pionir itu nggak akan kalah pamor. Jadi kalau mau Raisa sudah punya value, saya tiru, orang tetap akan menghargai value-nya si pionir lebih tinggi daripada peniru. Ya kita lihatlah umpama ya di industri yang sekarang ada Unilever dengan pesaingnya yang meniru, memang mereka niatnya meniru, value-nya akan lebih rendah daripada pionirnya. Ya produk-produk Unilever yang ditiru biasanya itu value-nya lebih rendah, gitu kan? Nah biasanya seperti itu. Jadi benar sekali harus dievaluasi, tapi lebih ke arah apakah tingkat keunikan dan relevansinya masih tajam atau sudah menurun, sehingga kita perlu pertajam lagi kalau itu terjadi. Oke. Oke, lanjut ya, Pak. Semoga bisa membantu Ya, nih jawabannya untuk Kak Fiansyah. Lanjut ya, Pak. Ada dari sebentar. Dari Lumero 007 juga nih, Pak. 007 juga nih, hmm. mirip-mirip sama Pak Elut. Jangan-jangan penggemarnya James Bond juga. Oke. Oh, Selamat malam, tujuh. Pak Bas. Oke, Pak, bagaimana nih menentukan value kalau produknya seperti obat dan zat aktif lainnya? Gimana kalau produknya seperti obat atau Zat zat aktif aktif. lainnya? Iya. Oke, jadi gini ya, apa namanya value itu berlaku untuk semua jenis produk. Intinya adalah menyematkan value itu ke benaknya konsumen. Kalau kita sudah bisa menyematkan, akhirnya kita ada harga pasarannya. Kan sederhana konsepnya seperti itu gitu kan. Ya, bagaimana menciptakan value itu ya tadi lain cerita. Tapi intinya, semua industri, semua kategori itu bisa dibuatkan value-nya. Orang bahkan tingkat komoditas pun bisa kok. Ya, obat generik pun ya, kita bicara obat generik pun ada kan nilainya. Ya, saya cerita ya, waktu itu, ini biar ada gambaran aja. Saya jadi satu saat pernah nganterin anak saya ke rumah sakit Pondok Indah. Dan dia dapat resep salah satunya antibiotik, itu harganya 500.000. 545.000. Ya karena saya pengalaman, saya pernah bekerja di Pfizer, saya tahu perbedaan antara obat generik dengan obat paten. Ya. Akhirnya saya kembali ke dokternya, ke susternya. Saya bilang, saya mau minta obat generik aja. Karena saya tahu lah, tingkat keefektifannya kan toh nggak jauh-jauh beda gitu ya. Apalagi kalau substance-nya itu sudah tidak paten gitu kan ya. Kalau saya udah memilih ya udahlah, udah tidak paten, kenapa harus beli produk yang paten gitu kan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah ya saya beli produk generik. Produk generik kita akhirnya saya diresepkan kembali. Oke, Mbak, ini kalau Bapak mau pilihannya obat generik. Obat generik tetap ada nilainya. Akhirnya saya bisa dapat ya obat generik itu harganya tidak lebih dari 50.000. Bayangin aja, 50 versus 500.000. Nah, ini yang yang saya sampaikan. Bukan berarti produk-produk yang masih pernah punya paten itu akhirnya bisa dianggap kemahalan. Enggak juga. Ya karena biasanya itu tadi, kalau produk paten, dia sebagai pionirnya, dia udah ngeset harganya 500.000, ya value pada saat itu ya 500.000. Harganya ya nggak jauh-jauh dari 500.000. Tapi sebaliknya, giliran paten itu sudah
habis masa berlakunya biasanya kan 20 tahun ya kalau di farmasi ya, perobatan ya. Akhirnya keluar produk generik ya, value produk generiknya 50.000 gitu. Nah itu Betul. value-nya 50.000, harganya 50.000 kan gitu. Ya, Betul. dengan ya zat aktif lain sama lah konsepnya. Gitu. Oke. Oke, semoga bisa membantu ya Kak Lumero nih jawaban dari Pak Bas. Oke, Kak James next Bond. ada dari Pak Aris Satria underscore sih Pak. Bagaimana nih Pak Ya, tanggapan Bapak bila kami menaikkan harga akan tetapi juga menaikkan kualitasnya, misal dari buah grade C ke grade A? buah ya. Yap, untuk Pak Grade C ke Arif grade A. bisnisnya di bidang jus Pak. Juice. Yap, Ya, jadi apa namanya saya selalu sampaikan pada teman-teman ya. Yang harus disampaikan dan yang harus nyampe ke benak konsumen itu adalah value-nya. Kalau ini value-nya komponen kualitas bahagian dari resep value yang tertinggi, yaitu yang harus didulukan gitu. Pastikan itu nyampe ya ke benak konsumen. Jadi pastikan bahwa saya ini kualitas yang tinggi yang mana ya? A ya berarti ya. yap, Grade A ini loh. Saya jus dengan grade A loh. Nah itu harus nyampe dulu sehingga kita dihargain setidak-tidaknya adalah apa namanya nilainya dengan grade A yang mungkin bisa jadi 2 kali lipatnya dari C value-nya gitu ya. Nah kalau kita udah nyampe, pastikan itu nyampe dan mereka paham, baru kita pastikan harganya disesuaikan gitu. Tapi jangan kebalik atau jangan terlalu cepat pricing-nya dinaikin, value-nya belakangan nyampe-nya gitu. Kan kadang-kadang gitu ya, kita nganggap, oh ya mereka udah tahu gitu. Kita mengasumsikan bahwa mereka tahu, customer kita tahu. Padahal mereka belum nyampe, belum tahu. Akhirnya kita dianggap, oh ini kan persepsi saya waktu itu selama ini adalah grade C. Kok tiba-tiba harganya naik 2 kali lipat ya? betul. Blunder itu jadinya. Ya, jadi underscore Satria pastikan dan juga buat teman-teman pastikan kualitasnya atau bahagian komponen dari value itu nyampe dulu. Betul. Baru kita bisa sesuaikan harganya sesuai dengan value yang dikoreksi atau diperbaiki itu gitu ya. Oke, Oke, semoga bisa membantu nih jawaban Pak Bas ya, Kak Arif. Oke, kita sudah jawab banyak pertanyaan nih Pak dari business planners Yes. nih. Gimana nih Pak? Apa ada kesimpulan nih Pak yang bisa diberikan nih ke business planners nih tentang materi malam ini? Ya, jadi pertanyaan bagus sekali. Terima kasih. Paling tidak ada mungkin lebih dari 10 ya kalau saya catat di sini ya. Ada Betul. mulai dari Viti, Bu Gita, Anaya, Lutziko, dan lain-lain. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali dan membantu teman-teman yang lain juga tentunya ya. Kesimpulan saya sederhana aja. Jadi kembali ya, customer don't care about your cost. Ya, pastikan apapun itu yang diutamakan adalah penciptaan dan pembangunan value. Karena di situ baru customer yang lebih menimang apakah kebutuhan atau problem saya terpecahkan dengan tingkat kenikmatan yang berbeda. Itu. Nah, kalau itu sudah dapat harga costnya sama dengan yang produk generik atau produk ekonomis, kita akan diuntungkan tanda kutip dengan margin yang lebih tinggi kan gitu ya. Betul. They don't care gitu ya, they don't care, customer don't care about your cost, tapi they do care about your value Betul. gitu, sederhananya gitu. Oke. Mantap, berarti kita harus peduli sama value bisnis kita ya teman-teman. Jangan sampai value kita nih terabaikan nih dan nggak jadi pilihan utama dan nggak nancep di customernya bisnis teman-teman. Oke, kita udah sampai nih di penghujung sesi bisnis Q&A malam ini di Senin tanggal 5 September ya Pak. Kita mulai di September lagi nih. Oke, terima kasih banyak Pak Bas atas Tak insight terasa. dan ilmunya yang diberikan juga sudah meluangkan waktu nih untuk berbagi ke business planners pada malam ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dipraktekkan untuk bisnisnya teman-teman. Oke, nggak ketinggalan ya. Kita juga ada nih
workshop value creation yang akan diselenggarakan di tanggal 26 dan 27 nih, diajar langsung oleh Pak Baskoro Hadi. Kita akan mempelajari cara menciptakan juga membangun value bisnis agar bisnisnya juga bisa profitable dan sustainable. Value-nya bisa dibuat lebih relevan juga tajam, diajar langsung oleh expert di bidang marketing juga bisnis management. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Slot pesertanya terbatas, jadi teman-teman harus daftar hari ini juga biar nggak ketinggalan ya. Terima kasih juga Business Planner sudah join di Business Q&A malam ini. Kita ketemu lagi nih di sesi Business Q&A di hari Rabu bersama Pak Budi. Terima kasih banyak Pak Bas. Terima kasih Business Planner sudah join di Business Q&A malam ini. Thank you Raisa, thank you teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi ya minggu depan dan ikutin bisnis Q&A dengan Pak Budi hari Rabu besok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bas. Selamat istirahat. Sama-sama Raisa, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih banyak Business Planners sudah join di Business Q&A malam ini. Kita ketemu lagi di Business Q&A di hari Rabu dan Business Forum di hari Sabtu besok di tanggal 10 September. Dan gak ketinggalan ya, pastinya ada workshop value creation yang bantu Business Planners nih untuk membangun juga menciptakan value yang relevan juga tajam yang bisa buat bisnis teman-teman profitable dan sustainable. Untuk info lebih lanjutnya bisa langsung klik link di bio ya. Oke, sampai jumpa di bisnis Q&A selanjutnya dan bisnis forum ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih.